Saudara-saudara, pada ibadah Sabtu Sunyi yang akan datang, kita akan bersama-sama menghayatinya dengan berdoa dalam metode Lectio Divina. Saudara-saudara diundang untuk berdoa bersama dengan Allah dan merenungkan peristiwa Sabtu Sunyi melalui doa pribadi kepada Allah. Metode doa yang akan dipakai di dalam ibadah Sabtu Sunyi tersebut adalah metode doa Lectio Divina. Apakah itu Lectio Divina? Lectio Divina secara harafiah berarti bacaan kudus. Merupakan sebuah proses doa melalui pembacaan kitab suci untuk mendengarkan suara Allah. Dengan demikian, Lectio Divina sejatinya merupakan doa dengan cara merenungkan firman Tuhan secara serius dan mendalam. Pada akhirnya, kita dapat merasakan Allah yang benar-benar berbicara kepada manusia. Sekali lagi saya tekankan kepada saudara bahwa Lectio Divina merupakan sebuah doa dengan cara merenungkan firman Tuhan secara serius dan mendalam. Lectio Divina dengan demikian adalah sebuah doa yang di dalamnya menggunakan kitab suci firman Tuhan sebagai media dalam kita berdoa. Lectio Divina, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terbagi dalam 4 tahap yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah Lectio. Tahap Lectio merupakan tahap membaca secara cermat dan hormat teks yang dipilih. Membaca atau mendengar dengan cara ini sungguh berbeda dengan membaca secara cepat, seperti kalau kita membaca Alkitab dalam ibadah-ibadah minggu seperti biasanya. Lectio, saudara-saudara, merupakan membaca namun sekaligus mendengarkan, baik dalam semangat keheningan maupun keterpesonaan akan firman Tuhan yang kita baca. Kita mendengarkan suara Allah yang sayup-sayup terdengar, yang akan berbicara secara personal dengan kita. Tidak dengan keras, namun dengan kelembutan dan keakraban. Kita membaca dengan pelan, penuh perhatian, mencermati dengan penuh kelemah lembutan, supaya mampu mendengarkan satu kata atau frase yang merupakan sapaan Allah pada kita di hari tersebut. Lakukanlah pembacaan teks secara bertahap, mulai dari membaca berulang-ulang dengan bersuara dan perlahan-lahan, lalu dilanjutkan dengan membaca di dalam hati, kemudian mengulangi pembicaraan dan pembacaan secara berulang-ulang. Lakukanlah sampai saudara menemukan satu kata yang menarik bagi hati saudara, dan melaluinya Allah berbicara kepada saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, tahap kedua adalah tahap meditasi. Adalah tahap untuk merenungkan satu kata atau frasa yang menyentuh hati kita dengan teks Alkitab yang baru saja dibaca. Perenungan kata atau frasa tersebut bukan untuk diteliti secara intelektual, melainkan untuk direnungkan sebagai bagian dari komunikasi kita dengan Allah. Jadi bukan ditafsirkan, melainkan direnungkan sebagai bagian dari komunikasi kita dengan Allah. Temukan dan renungkan frasa tersebut. Tanyakanlah kepada Allah apa yang sesungguhnya ingin Ia tunjukkan melalui frasa atau kata tersebut. Pertanyaan pokoknya ialah, apakah yang diajarkan oleh Allah melalui perikop ini kepadaku? Dalam tahap meditasio, pertanyaan pokoknya ialah, apakah yang diajarkan oleh Allah melalui perikop ini kepadaku? Tahap ketiga, saudara-saudara, adalah tahap orasio. Merupakan tahap untuk menanggapi pesan yang telah ditemukan melalui tahap meditasio. Pada saat ini kita hendak menanggapi pesan Allah tersebut. Apakah tanggapan kita?
Apakah itu seruan doa pertobatan atau puji-pujian, syukur, bahkan permohonan? Maknailah momen ini, momen orasio, sebagai proses untuk mencapai komunikasi dua arah dengan Allah. Tahap keempat, saudara-saudara, yang menjadi tahap terakhir adalah tahap kontemplasio. Merupakan tahap pengendapan pesan Allah yang sudah kita temukan. Pada saat ini dituntut keheningan dari kita untuk benar-benar meresapi pesan Allah dan kehadiran Allah. Fokuskan diri kita kepada Allah dan secara khusus panjatkanlah doa untuk menerima kehadirannya dalam hati dan hidup kita masing-masing. Kunci dari tahap ini adalah mengkontemplasikan atau berada dalam keheningan bersama Allah, mengendapkan pesan yang sudah kita temukan melalui 3 tahap sebelumnya. Itulah keempat tahap Lectio Divina, saudara-saudara. Sesudah usai dengan keempat tahap tersebut, maka berakhirlah doa Lectio Divina. Saudara bisa memanfaatkan waktu untuk hening sejenak dan meresapi proses yang baru saja dilalui. Bisa juga dilanjutkan dengan mempercakapkan pengalaman saudara bersama dengan keluarga atau siapapun yang saat itu berdoa bersama dengan saudara, beribadah bersama dengan saudara. Dan yang terpenting, saudara-saudara, bukalah hati kepada hikmat Roh Kudus sehingga Tuhan menuntun kita dalam tahap demi tahap dalam doa yang kita panjatkan kepadanya. Kiranya Tuhan berkenan merahmati kita dengan kasih-Nya setiap saat. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Kristus meregang nyawa di atas kayu salib. Katanya dengan lirih, "Sudah selesai." Tubuh fisiknya terbaring kaku dan meninggalkan para murid yang menatap kosong dalam kesedihan, kegamangan, dan kesunyian. Kesunyian itulah yang menghantarkan mereka dalam doa kepada Allah. Saudara yang terkasih, kesunyian itu kini kita hayati melalui peribadahan saat itu. Ibadah Sabtu Sunyi adalah saat di mana hati dan seluruh keberadaan kita bertaut dengan peristiwa serta suasana saat Tuhan mati di atas kayu salib dan berada dalam kubur. Kita hendak menghayati momen ini melalui doa serta keheningan bersama dengan Allah. Marilah masuk ke dalam peribadahan ini dengan bersama-sama memujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 85 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman,
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah menghayati momen Sabtu Sunyi ini dengan bersama-sama kita berdoa melalui Lectio Divina. Ada 4 tahap dalam Lectio Divina sebagaimana telah dijelaskan dalam penghantar, yakni Lectio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing dan kita membuka Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Perikop ini akan menjadi dasar bagi kita untuk berdoa dengan metode Lectio Divina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Saudara dipersilahkan untuk membaca secara perlahan dan meresapi setiap ayat yang saudara baca. Saya akan membaca perikop ini sebanyak 2 kali. Namun jika saudara membutuhkan waktu lebih untuk meresapi firman Tuhan tersebut, saudara dapat menjeda video ibadah ini dan kemudian melanjutkan kembali ketika saudara sudah siap untuk beranjak ke tahap berikutnya. Marilah kita membaca bersama Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Sekarang mari kita baca perikop ini sekali lagi dan meresapi ayat demi ayat yang kita baca, seraya menemukan kata ataupun peristiwa yang menyentuh hati kita, dan dengannya saudara tengah berbicara kepada Allah, Allah tengah berbicara kepada saudara. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara sekalian, diperkenankan untuk membaca perikop ini berulang-ulang. Perhatikan kata demi kata, bacalah dengan penuh perhatian, dan biarkan Allah menyapa lewat sabdanya yang tengah kita renungkan. Lakukanlah pembacaan teks Alkitab secara bertahap, mulai dari membaca berulang-ulang dengan bersuara dan perlahan-lahan, lantas dilanjutkan dengan membaca dalam hati. Kemudian ulangilah pembacaan secara berulang-ulang sampai saudara sekalian menemukan kata ataupun peristiwa, kalimat di mana saudara merasa Allah tengah berbicara dan menyentuh hati saudara.
Saudara-saudara, kini kita memasuki tahap meditasio. Tahap meditasio adalah tahap perenungan. Pilihlah satu kata atau frasa yang menyentuh hati saudara dengan teks Alkitab yang baru saja dibaca. Kemudian lakukanlah perenungan terhadap kata ataupun frasa tersebut. Perenungan ini bukanlah sebuah penelaahan intelektual, melainkan sebuah tahap meditasi untuk berkomunikasi dengan Allah. Renungkanlah kata atau frasa tersebut dengan menyatakan sebuah pertanyaan pokok. Apakah yang diajarkan oleh Allah melalui perikop ini kepadaku? Renungkanlah kata atau frasa tersebut dengan menanyakan sebuah pertanyaan pokok. Apakah yang diajarkan oleh Allah melalui perikop ini kepadaku? Temukanlah pesan Allah kepada saudara dalam tahap meditasi.
Saudara-saudara sekalian, tahap 3 adalah tahap orasio. Setelah menemukan pesan Allah bagi kita melalui perenungan di tahap meditasio, tahap ini kita mencoba untuk menentukan respon yang tepat atas pesan tersebut. Tahap oratio merupakan tahap respon kita terhadap pesan yang kita baca, kita dapat dari perenungan kita atas satu kata atau frasa yang menyentuh hati kita. Apakah tanggapan kita? Apakah itu seruan atau doa pertobatan? Apakah itu puji-pujian syukur kepada Allah? Atau mungkin juga permohonan? Maknailah momen ini sebagai proses untuk mencapai komunikasi dua arah dengan Allah.
Tahap berikutnya, tahap yang terakhir yang kita masuki saat ini adalah tahap kontemplasi. Saudara sekalian diundang untuk mengendapkan pesan Allah yang sudah ditemukan, mengendapkan respon saudara terhadap pesan tersebut. Maknailah proses ini dengan keheningan untuk menghayati kehadirannya dalam hati dan hidup kita masing-masing. Saudara sekalian bebas mengambil waktu pribadi untuk berdoa serta memohon kepadanya, agar kita dimampukan untuk melaksanakan pesan-pesannya dalam kehidupan.
Demikianlah saudara-saudara tahap lexio, meditatio, oratio, dan kontemplasio. Jika saudara masih membutuhkan waktu untuk mengendapkan pesan Allah tersebut, maka silakan jeda video ibadah ini. Kini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendapatkan dan berproses, beribadah, berdoa, melalui doa Lexio Divina, ceritakanlah apa yang saudara dapat terhadap orang-orang yang mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan Anda. Atau jika saudara berkenan, saudara juga dapat memberikan kesaksian dan membagikannya di kolom komentar YouTube video ibadah ini. Atau saudara juga dapat menuliskannya dalam jurnal pribadi Anda, sehingga kapanpun saudara teringat akan momen-momen tertentu dan pesan Allah melalui doa Lexio Divina ini, saudara dapat dengan mudah mengingatnya kembali. 4 tahap sudah kita lalui bersama. Saudara diundang untuk menceritakannya kepada keluarga atau sahabat di mana saudara saat ini mengikuti ibadah Sabtu Sunyi bersama-sama, atau saudara menuliskannya dalam jurnal pribadi saudara, atau kalau saudara berkenan, saudara dapat bersaksi, bercerita, berbagi terhadap jemaat yang juga mengikuti ibadah ini dari rumahnya masing-masing, dengan cara menuliskan apa yang saudara dapat di dalam kolom komentar video ibadah ini di YouTube. Tuliskanlah komentar itu, dan kiranya apa yang saudara saksikan di kolom komentar itu dapat juga menjadi berkat dan kesaksian bagi saudara-saudara seiman lainnya pada saat ini. Demikianlah saudara-saudara, ibadah ini, doa ini telah usai. Apabila saudara masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan, saudara dapat menjeda video ibadah ini dan melanjutkan kembali apabila dirasa cukup. Ibadah telah usai saudara-saudara. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.